Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Yang saya ta'zimkan daripada Ketua Yayasan Masjid Al-Aqsa beserta juga dengan Ketua DKM dan jajarannya. Kemudian yang saya ta'zimkan, yang saya hormati dan cintai ayahanda dan ibunda semuanya, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Aqsa pada subuh hari ini. Marilah sama-sama kita niatkan untuk beriktikaf di masjid agar duduknya kita dicatat oleh Allah sebagai ibadah kita sampai nanti akhir daripada pengajian kita. Kemudian marilah sama-sama kita pula tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dilanggengkan dalam taufik dan hidayahnya sehingga mudah-mudahan insyaallah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ayahanda dan ibunda semuanya, melanjutkan kajian kita rutin yaitu dari kitab Aqidah Thahawiyah. Sebelumnya saya ingin memfollow up kembali daripada pertanyaan yang sudah lalu, yaitu tentang bagaimana ru'yah atau ketika Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan. Pada pembahasan lalu kita membahas bahwasannya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat makhluknya. Dan ini merupakan akidah salafus saleh, perpanjangan tangan daripada para sahabat dan tabi'in. Dan sampai kita hari ini juga meyakini dengan akidah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat yang serupa dengan makhluknya. Berdasarkan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian ada yang bertanya pada waktu itu, bagaimana dengan Isra Mi'raj di mana Rasulullah naik ke langit ketujuh yang menandakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ada di langit, ya kita katakannya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan arah atas. Nah, di sini mau dijelaskan dulu oleh Al-Fakir sebelum kita masuk ke pembahasan yang baru. Dalam permasalahan Al-Isra dan Mi'raj, untuk Isra itu adalah perjalanan yang sudah dipastikan periwayatannya dan kesahihannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berdasarkan Al-Quran dan juga hadis yang sampai derajat mutawatir. Adapun untuk masalah Mi'raj, untuk dari Mi'raj dari langit ketujuh sampai ke arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, itu hadisnya ahad. Jadi kriteria hadis, ada yang hadis mutawatir, ada yang hadis ahad. Hadis ahad ini tidak sekuat hadis mutawatir. Kalau hadis mutawatir mengingkarinya, itu kita akan mendapatkan konsekuensi yang berbahaya. Yang mengingkari hadis mutawatir dihukumi sebagai orang yang keluar daripada agama Islam. Tetapi hadis ahad kalau diingkari, itu orang yang mengingkarinya tidak sampai kepada derajat dia keluar dari agama Islam. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dari generasi sahabat sampai ke generasi perawi hadis, yang dengan banyaknya periwayatan itu menunjukkan kevalidan isi hadis 100% dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sementara hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan tidak oleh banyak orang, bahkan mungkin aja oleh satu orang dari setiap generasi, dari generasi sahabat, tabi'in, tabi'in terus sampai ke perawi hadis. Ketika hadis itu diriwayatkan satu orang, maka saksi dari periwayatan itu semakin sedikit, yang artinya ada kemungkinan tidak begitu, ada kemungkinan bahwasannya Rasulullah tidak menyatakan begitu. Jadi derajat kevalidan hadis ahad ya sekitar paling banternya 80%.
Nah, kalau yang ada di hadis Bukhari itu sebenarnya hadis ahad, tetapi karena Imam Bukhari sudah diberikan legalisasi atau diberikan lisensi oleh seluruh ahli hadis bahwasannya itu adalah hadis sahih, maka kitab Imam Bukhari semuanya dipastikan valid dari baginda Nabi Muhammad. Nah, adapun yang berkaitan dengan Mi'raj yang lebih dari langit ketujuh sampai ke arsy-Nya Allah, kursinya Allah, itu status hadisnya ahad. Maka ada yang mengingkari, ada yang tidak. Jadi boleh saja nanti ada orang yang mengingkari bahwasannya Rasulullah tidak sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus diketahui terlebih dahulu. Maka di sini dikatakan di dalam syarah Aqidah Nasafiyah oleh Al-Imam At-Taftazani, fal isra'u minal masjidil harami ila baitil maqdis qat'iyyun thabata bil kitab. Adapun Isra Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu qat'i, dalilnya tidak bisa dibantah sedikit pun. Thabata, dia telah menjadi tetap, dalilnya itu bil kitab, dengan ayat Al-Quran. Wal mi'raj minal ardi ila samai masyhurun. Sedangkan mi'rajnya Rasulullah dari bumi ke langit itu merupakan periwayatan yang masyhur, yang terkenal. Kalau periwayatan yang terkenal berarti di sini Imam Taftazani ingin menyatakan belum sampai kepada derajat yang qat'i, yang dia benar-benar pasti 100%. Cuman karena kemasyhurannya, karena ini menjadi konsensus secara tidak dibicarakan secara terang-terangan, maka seakan-akan ini derajatnya naik kepada qat'i, yang pasti itu terjadi. Jadi kesimpulannya mi'rajnya Rasulullah pasti terjadi dan valid. Kemudian wa minas sama'i ilal jannah, kemudian dari langit sampai Rasulullah ke surga dan ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, periwayatannya ahad. Ini jadi harus kita ketahui derajat periwayatan. Artinya ketika nanti ada dari golongan kaum muslimin yang menyatakan misalnya tidak, Rasulullah belum sampai masuk ke surga, Rasulullah belum sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, ini jangan langsung kita hukumi sebagai orang yang kafir atau keluar daripada agama Islam, karena ini periwayatannya adalah ahad. Kemudian kata Taftazani, "Tsumma sahihu annahu alaihi salatu wassalam innama ra'a rabbahu bi fuadihi la bi ainihi." Dan adapun periwayatan yang mengenai Rasulullah melihat Allah ketika lagi Mi'raj, itu melihat dengan qalbunya, dengan hatinya, tidak dengan matanya. Jadi kalau melihat Allah dengan mata seperti yang ada di dalam surat Al-Qiyamah yang ayatnya bunyi wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi pada hari kiamat orang yang masuk surga diberikan kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan surga, daripada kenikmatan bidadari, daripada kenikmatan apapun, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala itu kelak di surga. Nah, Rasulullah SAW ketika Mi'raj belum sampai melihat langsung dengan mata kepalanya. Nah, artinya di sini tidak ada bahwasannya Allah Subhanahu wa taala disifati ada di depan, ada di belakang, ada di manapun. Nah, itu tidak disifati dengan hal tersebut, karena periwayatan Mi'raj sendiri tidak menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa taala itu ada di depan, ada di belakang, ada di samping, ada di kanan kiri, tidak. Maka di sini ketika kita memahami hadis tentang Mi'raj, Rasulullah SAW diajak ngomong oleh Allah itu dari belakang hijab, dan tidak seperti kita ngomong sama orang ada di hadapan kita. Nah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya sepakat Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat makhluk. Salah satu sifat makhluk adalah terkungkung dengan satu tempat dan ruangan. Kalau saya misalnya ingin berbicara kepada seorang, ya misalnya namanya Umar, ya kalau nggak dia di depan, kalau nggak dia di belakang, kalau nggak dia di atas, kalau nggak dia di bawah saya, kalau nggak di samping kanan kiri, itu adalah sifat makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dengan tegas bahwa dirinya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Lantas gimana dong hakikat zatnya Allah? Di sini kita tidak akan bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala zatnya seperti apa. Yang kita ketahui hanyalah sifatnya. Jadi sampai sinilah batas ilmu kita
tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya mengimani Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat makhluknya. Ini akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang merupakan akidah daripada as-salafu as-salih. Kemudian ini perpanjangan tangan daripada pertanyaan bulan lalu. Sekarang kita ingin masuk kepada materi yang baru, yaitu materi tentang Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Oh ya, tadi yang sebelum saya lupa sampaikan adalah ketika misalkan kita terbayang ya wujud atau zat Allah Subhanahu wa taala disifati seperti makhluk, seperti ada bentuknya, seperti misalnya bagaimananya, kita kembalikan ini kepada ayat laisa kamitslihi syai'. Artinya yang terbayang di dalam pikiran kita, Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti itu. Nah, kita hanya meyakini Allah itu maha ada, maha kuasa dan seterusnya, dan kita tidak diberikan oleh Allah pengetahuan tentang hakikatnya, dan kita tidak akan bisa untuk mencapai ke sana. Ini yang harus kita fahami. Jadi ini seringkali terbayang oleh kita bagaimana misalnya lagi beribadah, lagi berzikir, lagi baca Quran, terbayang bagaimana was-was itu terjadi. Maka pentingnya di sini kita mempelajari ilmu akidah bahwa Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Ini yang harus kita fahami. Kemudian materi kita Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah tentang Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Ini adalah bab kedua daripada bab akidah. Nah, sebelumnya saya bacakan dulu teksnya. Nah, ini ada di bukunya ya, mungkin nanti bisa dilihat sendiri. Bukunya sudah kita terjemahkan. Itu ada ya kalau nggak salah di sini. Bunyinya adalah wa anna Muhammadan abduhu al-mustafa. Kata al-imam, qala al-imamu at-Tahawi rahimahullah, wa anna Muhammadan abduhu al-mustafa. Imam at-Tahawi berkata, dan kita wajib meyakini bahwasannya Muhammad adalah abduhu al-mustafa, hambanya yang mustafa. Mustafa itu artinya yang terpilih. Jadi pertama oleh Al-Imam At-Tahawi, Nabi Muhammad disifati dengan sifat seorang hamba. Mungkin kalau terlintas di dalam pikiran kita, hamba ini kan hina ya. Nah, tergantung hamba ini disandarkan kepada siapa. Kalau disandarkannya kepada penguasa, itu hina. Hambanya penguasa, hambanya sultan, hambanya pemerintah, itu dia hina. Hambanya fulan, itu dia hina. Tapi kalau ini disandarkan kepada Allah, maka menjadi mulia. Jadi jangan disangka ketika kita bilang abduhu, Muhammadun abduhu, Muhammad adalah Abdullah, hambanya Allah, itu merupakan gelar yang remeh atau hina. Justru sebaliknya, yang paling mulia menurut Allah Subhanahu wa taala, dia yang mendapatkan gelar sebagai hambanya. Jadi ketika kita menyatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, itu adalah gelar yang paling tinggi, yang tidak ada gelar yang lebih tinggi daripada gelar Abdullah. Dan di sini harus kita fahami pula apa beda antara hamba kepada manusia dengan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya, kalau hamba kepada manusia, maka kita akan dipekerjakan tanpa diberikan apapun, hanya sekedar apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi kalau kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, maka segala apa yang menjadi keinginan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya antara hamba manusia dengan hamba Allah. Cuman lagi-lagi untuk mencapai kepada derajat hamba ini enggak main-main. Jadi mungkin kita sering aja ketika lagi bersedekah, ini dari siapa? Dari hamba Allah. Kita menyatakan diri sebagai hamba Allah. Nah, ini kan menurut pengakuan kita. Kan belum tentu Allah ngakuin kita sebagai hambanya. Itu cuma kita aja yang ngaku-ngaku. Makanya di dalam Al-Quran yang mendapat gelar hamba, itu mereka yang sudah melalui proses ujian yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya aja adalah Nabi Ayyub alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengujinya bertubi-tubi dengan ujian, tetapi tidak sedikit pun keluar satu kata mengeluh daripada Nabi Ayyub alaihi salam.
Baru setelah itu Nabi Ayub digelari oleh Allah ni'mal abdu innahu awwab. Nabi Ayub adalah sebaik-baik hamba. Nah, jadi melalui proses dulu. Kemudian siapa lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pelajari sirah nabawiyah, ya ini sedikit saya sampaikan Bapak-bapak, kalau kita mempelajari sirah nabawiyah, jangan sampai kita mempelajari sirah nabawiyah sekedar menghafal dan lewat. Misalnya Rasulullah lahir tahun sekian, kemudian dirawat oleh fulana, kemudian ibunya wafat, kemudian ada perang ini, perang ini, perang ini. Jadi sekedar hafalan. Nah, ini adalah aib kalau kita mempelajari sirah nabawiyah sekedar tahu kejadian. Tidak seperti itu. Kita mempelajari sirah nabawiyah, setiap case, setiap kejadian, setiap momen itu adalah uswatun hasanah. Maka kita harusnya bisa mengambil hikmah dari setiap momen dan kejadian daripada sirah nabawiyah. Misalnya Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim. Kita harus bisa memahami kenapa Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim. Hikmah apa, khazanah apa yang bisa kita ambil dari kelahiran Rasulullah dalam keadaan yatim. Harusnya sih seperti itu. Kenapa? Karena Allah mengisyaratkan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Berarti Allah sudah mengikrarkan di dalam jiwa Nabi Muhammad ada uswah hasanah. Artinya tindak tanduk unggah-ungguhnya Nabi Muhammad semuanya adalah uswatun hasanah. Nah, kalau kita lihat perjalanan Nabi Muhammad, dimulai beliau dilahirkan yatim, terus kemudian beliau mendapatkan ujian, dan puncaknya ketika beliau lagi berhijrah ke Taif dan beliau berekspektasi dakwah beliau ini diterima, ternyata beliau mendapatkan reaksi yang sangat-sangat buruk, di mana beliau orang paling mulia ditimpuki oleh bocil-bocil. Ya, ini kalau kita aja yang misalnya sebagai pimpinan, kalau diajak ngomong sama orang yang di bawahan kita langsung tanpa hierarki keorganisasian, itu banyak yang nggak mau, merasa terhina. Kamu jangan ngomong langsung sama saya, sama fulan dulu, kan begitu. Nah, ini Rasulullah SAW yang mempunyai jabatan tertinggi di sisi Allah ditimpukin sama anak kecil, disorakin sama anak kecil, tetapi pada saat itu Rasulullah berdoa, kata Rasulullah, ya Allah, seandainya apa yang terjadi ini bukan karena murkamu, maka aku ridho, aku rela, aku berserah diri kepadamu. Disinilah tingkat keridhaan, ya, disinilah tingkat keikhlasannya Rasulullah, di mana beliau orang paling mulia tapi mendapatkan perlakuan begitu, tapi beliau ridho terhadap Allah. Disinilah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih hadiah dan diberikan gelar sebagai hamba. Makanya ayat surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci zat yang mengisrakan hambanya. Jadi Rasulullah mendapatkan gelar hamba itu melalui fase 11 tahun ditimpuki, dicaci maki, kemudian dilempari kotoran, disoraki anak kecil, kemudian ditolak, diembargo, tetapi Rasulullah tetap ridho terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru Allah gelari subhanalladzi asra bi abdihi. Lantas kalau kita menggelari diri kita sebagai hamba, itu bukan dari Allah, bisa jadi bukan dari diri kita sendiri, belum melalui fase di mana kita berhasil melalui ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini yang mau saya sampaikan, jamaah rahimakumullah, ketika Al-Imam Tahawi menyatakan wa anna Muhammadan abduhu, dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah hambanya Allah, itu merupakan puncak dari gelar yang diraih oleh manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena beliau adalah hambanya, maka beliau Al-Mustafa. Al-Mustafa ini artinya dipilih. Jadi baginda Nabi Muhammad ini the best of the best, dipilih oleh Allah. Karena Nabi Muhammad ini orang yang terpilih, maka kaumnya yaitu Quraisy juga kaum yang terpilih. Nah, ini adalah nasib yang Allah bagikan di antara hambanya. Jadi kita nggak boleh iri. Ini Allah sudah bagi-bagikan masing-masing nasib daripada makhluknya. Nasib itu artinya bagian. Kemudian wa nabiyuhul mujtaba, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terpilih. Jadi al-mujtaba dengan al-mustafa juga sama. Wa rasuluhul murtada, dan rasulnya yang paling diridhoi.
Jadi Rasulullah SAW mencapai derajat seperti yang ada di dalam surat Al-Fajr. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi jiwanya Rasulullah adalah jiwa yang ridha dan diridhoi oleh Allah. Makanya kata Al-Imam At-Tahawi, wa rasuluhu al-murtada. Di sini Imam At-Tahawi menyatakan ada nabi, ada rasul. Muhammad sebagai nabi dan Muhammad sebagai rasul. Maka nanti akan kita pelajari apa bedanya antara kenabian dengan kerasulan. Kemudian wa annahu khatamul anbiya, dan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khatam, penutup dari para nabi. Wa imamul atqiya, dan Rasulullah adalah imamnya para orang yang bertakwa. Di sini ada poin menarik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, maka dari ayat ini timbul pertanyaan, siapa yang paling bertakwa di antara seluruh manusia? Jawabannya adalah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mengikrarkan, "Inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah." Sesungguhnya aku yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengakui hal tersebut, tapi bukan dalam rangka sombong, tapi dalam rangka pada hadis itu menjelaskan, aku ini orang paling bertakwa, tapi aku ibadahnya sedang-sedang aja, sesuai dengan kemampuan, tidak maksain diri, dan aku tetap kok menikah sekalipun aku orang yang bertakwa. Jadi ingin menjelaskan pada hadis tersebut, kalau orang yang bertakwa itu dia tidak berarti dia berlebih-lebihan dalam ibadah. Misalnya dia beribadah sampai melupakan kewajiban dia sebagai kepala rumah tangga. Dia beribadah misalnya di masjid beriktikaf sampai dia lupa kewajiban dalam menuntut ilmu, sampai dia lupa dalam bergaul sesama masyarakat. Itu adalah ketakwaan yang palsu. Ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut. Intinya dalam hadis tersebut ada poin kalau Rasulullah adalah orang yang paling bertakwa. Ketika kita katakan orang yang paling bertakwa adalah Rasulullah, dan Al-Quran menyatakan bahwasannya yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, maka kesimpulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung. Ini adalah dialektika dalam berfikir ketika Rasulullah menyatakan hadis tersebut. Kemudian wasayyidul mursalin, dan Rasulullah adalah sayyid. Sayyid itu apa? Sayyid itu adalah penghulu pimpinan. Kenapa disebut Rasulullah sebagai sayyid? Jadi Rasulullah disebut sayyid dalam hadisnya ketika Rasulullah menyatakan ana sayyidu walad ibni adam yaumal qiyamah wala fakhra. Jadi pada waktu itu para sahabat lagi berdiskusi siapa nabi yang paling mulia. Yang satu bilang A, satu bilang B. Kemudian datang Rasulullah, ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamati wala fakhra. Aku ini menjadi sayyid, menjadi tuan, penghulu, pemimpin bagi anak cucu Adam secara keseluruhan yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wala fakhra, dan aku mengatakan begini bukan dalam rangka sombong tapi dalam rangka ngabarin. Kenapa Rasulullah sayyid? Karena Rasulullah cuma beliau saja yang mampu memberikan asy-syafaat di hari kiamat, yang lainnya nggak bisa. Jadi para manusia pergi ke Nabi Adam, Nabi Adam nggak bisa, Nabi Nuh nggak bisa, Nabi Isa nggak, Nabi Musa nggak bisa, Nabi Isa nggak bisa. Cuma satu yang memberikan syafaat pada hari kiamat, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau dikatakan sebagai sayyid. Makanya kalau kita lagi bersolawat, jangan pelit buat mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang yang mengatakan sayyidina ini nggak boleh, dia bertentangan dengan hadis Nabi tadi. Nah, dia sangat-sangat pelit. Dan di selain sisi dia bertentangan dengan hadis tadi. Rasulullah sendiri yang mengatakan ana sayyidu, aku adalah sayyid, aku adalah pemimpin dari anak cucu Adam. Maka kita kalau bersolawat pakai kata-kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian wahabibu rabbil alamin. Habib di sini artinya kekasih. Ini seakan-akan alasan kenapa Rasulullah itu sayyid, kenapa Rasulullah itu pemimpin, karena Rasulullah adalah orang yang dicintai
oleh Tuhan semesta alam. Wa kullu da'wan nubuwati ba'dahu faghayyun wa hawan. Dan seluruh dakwaan atau klaim kenabian setelah baginda Nabi Muhammad faghayyun, maka itu adalah klaim sesat dan hanya berdasarkan hawa nafsu. Wa huwal mab'utsu ila ammatil jin. Dan Rasulullah adalah seorang rasul yang diutus bukan kepada manusia aja, bukan kepada golongan tertentu aja, tapi kepada seluruh bangsa jin, wa kafatil wara, dan seluruh makhluk dan seluruh manusia. Jadi Rasulullah diutus kepada seluruh jin dan kepada seluruh manusia. Jadi jin juga itu mereka dituntut untuk sholat, mereka dituntut untuk menjauhi riba, mereka dituntut untuk melaksanakan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Bil haqqi wal huda, dengan benar dan disertai petunjuk, wa bin nuri wad diya, dan disertai dengan cahaya dan disertai dengan pelita yang terang benderang. Nah, ini teks yang diucapkan oleh Al-Imam At-Tahawi, yang intinya beliau ingin menyatakan bahwasannya Rasulullah adalah nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi setelahnya. Kemudian risalah beliau itu bersifat umum bagi semua makhluk. Jadi ada yang menyatakan cuma kepada jin dan manusia aja, tapi ada ulama yang menyatakan bahkan kepada benda-benda mati dan tumbuh-tumbuhan juga mendapatkan risalah Nabi Muhammad. Bukan berarti mereka diperintahkan buat sholat, tetapi mereka mendapatkan keberkahan dan rahmat daripada risalah Nabi Muhammad SAW. Nah, dari teks ini Bapak-bapak, kita harus meyakini hal tersebut. Inilah akidah kita, akidah muslim, akidah ahlus sunnati wal jamaah. Cuman ada beberapa poin yang mau saya lebih jelaskan. Pertama, ini adalah menunjukkan urutan bab akidah. Ini buat tambahan khazanah pengetahuan kita aja. Jadi bagaimana para ulama ketika membukukan suatu ilmu, mereka mengurutkan babnya. Nah, untuk sekarang adalah ilmu akidah. Bagaimana mereka menyusun babnya sehingga menjadi bab yang sangat sistematis. Kemudian tadi disebutkan bahwasannya Rasulullah Muhammad adalah nabi dan rasul. Lantas apa itu nabi dan apa itu rasul? Kemudian yang namanya nabi pasti punya mukjizat. Kalau wali namanya karamah. Kalau di bahasa kita kan jadinya keramat. Kalau kita orang biasa namanya maunah. Kemudian yang terakhir adalah karakteristik risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu urutan bab akidah. Sekarang Bapak-bapak, kita adalah urutan akidahnya itu babnya disusun oleh para ulama 3 urutan. Satu adalah bab ilahiyat. Di bab ini kita mempelajari tentang keberadaan Allah, dalil tentang keberadaan Allah, dalil tentang sifat-sifat sempurna Allah, yaitu maha kuasa, maha berkehendak, ya maha segalanya, itu dalilnya ada di sini. Kemudian yang kedua adalah bab nubuat, bab tentang ini bukan ketuhanan, kenabian. Ya, ini saya salah tulis. Jadi nubuat adalah bab tentang kenabian. Ya, kenabian ini yang dipelajari apa? Tentang kenabian dan sifat nabi. Jadi apa definisi nabi dan rasul, kemudian sifat-sifatnya. Kalau kita perhatikan, ini bab nubuat ada di nomor 2. Bab yang pertama ilahiyat dulu. Kenapa? Karena nggak mungkin seseorang itu percaya terhadap seorang nabi kalau dia nggak percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mustahil orang bisa percaya kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang diutus kalau dia nggak percaya terhadap adanya pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata para ulama akidah, sebelum masuk ke bab para nabi, tentang nabi, kita harus kuatkan dulu pondasi bagaimana kita bisa membuktikan adanya dan eksistensi daripada keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru masuk ke dalam bab tentang kenabian. Mustahil ada orang ateis mengakui Rasulullah adalah utusan Allah. Mustahil. Bagaimana dia mau mengakui Nabi Muhammad adalah nabi, utusan Allah? Dia sendiri nggak mengakui adanya Allah.
Maka pintu pertamanya dia harus mengakui dulu ada Tuhan pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasia kenapa susunan babnya ilahiyat dulu baru nubuat. Kemudian yang ketiga adalah sam'iyat. Mohon maaf, ini belum saya terjemahkan. Sam'iyat adalah perkara yang dikabarkan oleh Nabi. Ini ada di bab ketiga. Tentang apa? Tentang hari kiamat, tentang sirotol mustaqim, tentang timbangan di hari kiamat, tentang sorga dan neraka. Ini semua adalah kabar yang diberikan oleh para nabi. Maka kita nggak bisa mengiyakan adanya surga, mengiyakan adanya neraka, mengiyakan adanya sirotol mustaqim tanpa kita mengaminkan adanya nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia kenapa bab akidah disusun pertama bab ilahiyat, bab nubuat dan sam'iyat. Untuk sekarang kita sudah selesai bab ilahiyat, maka kita masuk ke dalam bab nubuat. Baru setelah itu selesai, kita akan masuk ke dalam bab sam'iyat yang berbicara tentang surga, neraka, jin, malaikat, sirotol mustaqim dan seterusnya. Kemudian bapak-bapak, ini yang tiga inilah yang kemudian disebut dengan usuluddin. Ya, ini akrab ya buat kita. Kalau misalnya di salah satu universitas ada yang namanya usuluddin, tapi bawaannya kalau usuluddin katanya filsafat. Padahal yang dimaksud usuluddin dalam ilmu agama Islam adalah ilmu akidah yang tiga. Tentang kita sifat Allah, tentang sifat Nabi, dan tentang sam'iyat apa yang dikabarkan para Nabi. Kita seorang muslim kalau diibaratkan itu kayak pohon. Akarnya itu adalah usuluddin akidah. Kita meyakini Allah, meyakini para rasul, meyakini adanya surga dan neraka. Ini menjadi akar. Pohon gak akan bisa berdiri tanpa adanya akar. Jadi ada orang yang kelak misalnya menunaikan sholat, tetapi dia tidak meyakini adanya Allah, dia tidak membenarkan risalah Nabi Muhammad, maka pohon itu roboh. Nah kemudian batangnya adalah fikih syariat, ibadah, sholat, puasa, zakat, haji. Itu semua harus diakari dari akidah atau usuluddin. Dan dedaunannya yang rindang beserta buahnya itulah yang disebut dengan ihsan. Jadi ihsan adalah buah daripada akidah dan fikih. Jadi itu yang digambarkan di dalam hadis Nabi berupa hadis Jibril. Jadi kita bangun dulu pondasi akidah, kemudian ibadah kita benarkan, barulah di situ akan muncul ihsan, akhlak yang baik. Ya berupa sabar, berupa syukur, berupa qanaah, berupa zuhud, berupa wara. Itu semua adalah buah dari dua hal ini. Nah kemudian bapak-bapak, ya kalau diibaratkan yang namanya pohon biar berbuah ini harus disiram. Maka akidah fikih ihsan ini biar berbuah jadi ihsan itu harus disiram. Disiramnya gimana? Jalan satu-satunya adalah dengan cara menuntut ilmu, dengan cara bergaul dengan orang-orang yang soleh, sehingga pohon itu tumbuh menjadi lebih bagus dan berbuah. Nah ini kalau diibaratkan seperti ini. Kemudian bapak-bapak, apa yang dimaksud dengan nabi? Tadi kita sebutkan Rasulullah Muhammad adalah nabi terakhir. Nah apa yang disebut dengan nabi? Nabi itu definisinya apa? Nabi itu adalah sesuai yang didefinisikan oleh Hasyiah Al-Bajuri alal Jauhara At-Tauhid, manusia. Jadi nabi itu dari manusia, tidak dari jin. Inilah yang menjadikan manusia lebih unggul daripada jin. Jadi antara manusia dengan jin siapa yang lebih afdol? Jelas. Selain karena Nabi Adam alaihi salam disuruh menjadi objek yang disujudkan, kita juga diberikan kelebihan berupa diutusnya para anbiya dari jenis manusia. Kemudian berjenis kelamin laki-laki. Nah, di sini ada perbedaan pendapat ulama. Apakah ada nabi perempuan? Maryam perempuan, dia nabi atau bukan? Kemudian ya banyak lagi ya yang lainnya. Itu termasuk nabi atau bukan? Yang pendapat paling unggulnya Maryam bukanlah termasuk nabi daripada utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia adalah orang yang merdeka. Ya, jadi tidak mungkin ada nabi tapi dia budak atau hamba sahaya. Dia pasti merdeka. Karena bagaimana dia bisa menyampaikan risalahnya sementara dia adalah hamba sahaya. Kemudian tidak mempunyai penyakit kronis, penyakit yang parah seperti pincang,
seperti kusta. Lantas bagaimana dengan Nabi Ayyub alaihi salam? Nabi Ayyub alaihi salam itu diberikan penyakit setelah beliau diangkat menjadi rasul. Tetapi sebelum menjadi rasul, beliau adalah insan yang sehat. Jadi yang dimaksud kata-kata tidak mempunyai penyakit yang kronis adalah syarat sebelum diangkat menjadi nabi. Kemudian ini yang penting, diwahyukan kepadanya dari Allah berupa syariat. Jadi ada wahyu. Kalau ada wahyu berarti ada malaikat Jibril yang datang. Berarti dia menjumpai malaikat Jibril. Atau bisa juga dengan ilham, atau bisa juga melalui lewat mimpi. Tetapi yang dia biasanya dialami para anbiya adalah dengan malaikat Jibril. Berupa syariat. Syariat adalah aturan kehidupan. Ya, kita bagaimana bertetangga, bagaimana beribadah, itu dinamakan syariat. Jadi para anbiya ini diwahyukan syariat, tetapi ada yang diperintahkan untuk menyampaikan syariatnya, ada yang syariatnya itu khusus buat diri sendiri aja, ada. Bahkan ada yang syariatnya khusus buat sukunya aja, ada yang buat keluarganya aja, ada yang buat rame-rame, buat semua. Jadi para anbiya itu mereka punya syariat, tapi nanti syariatnya itu disampaikan untuk semua orang atau sendiri. Nah, inilah definisi daripada nabi. Cuman kalau ada nabi yang dia tidak diperintahkan menyampaikan syariat yang diwahyukan kepada dia, dia tetap wajib menyampaikan syariat nabi sebelumnya kepada kaumnya. Tapi untuk dia syariatnya khusus. Seperti siapa? Seperti syariatnya Nabi Khidir. Nabi Khidir alaihi salam punya syariat sendiri. Makanya ketika beliau bertemu dengan Nabi Musa itu berbeda. Secara zahir berbeda, tetapi intinya sama. Menolak daripada kejahatan, menolak daripada kezaliman. Intinya sama, cuman cara jalannya beda. Nabi Khidir ada syariat, Nabi Musa juga ada syariat sendiri. Tapi Nabi Khidir syariatnya itu khusus buat beliau saja. Nggak bisa kita sekonyong-konyong berdalih pakai syariatnya Nabi Khidir, kita melihat anak ini harus dibunuh. Nggak bisa. Itu syariatnya Nabi Khidir sendiri. Nah, makanya Nabi Khidir dikatakan sebagai nabi karena ada syariat tetapi khusus untuk beliau sendiri. Maka dari sini bapak-bapak semua, hubungan antara nabi dan rasul itu seperti ini. Setiap rasul adalah nabi, namun tidak setiap nabi adalah rasul. Jadi nabi itu lebih umum daripada rasul. Rasul lebih khusus daripada nabi. Setiap rasul adalah nabi, namun tidak setiap nabi adalah rasul. Berarti Nabi Muhammad adalah rasul dan nabi, tetapi yang namanya Ilyas itu adalah yang namanya misal Syith itu adalah nabi tapi bukan rasul. Nah, jadi ini hubungan antara nabi dengan rasul. Menariknya di Al-Quran, Al-Quran menyatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Jadi kata Allah, Nabi Muhammad itu adalah khatam para nabi. Adalah khatam di sini diartikan penutup. Ya, ada yang mengartikan adalah perhiasan bagi para nabi. Nah, itu orang Ahmadiyah mengartikan begitu. Jadi kata orang Ahmadiyah, kalaupun diartikan penutup, kata orang Ahmadiyah nih sebagian ya, yang karena ada Ahmadiyah juga yang nggak mengakui Mirza Ghulam Ahmad, kabarnya seperti itu. Cuman yang menyatakan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, salah satu dalil mereka adalah di dalam Al-Quran Rasulullah dinyatakan sebagai khotaman nabiyyin, penutup para nabi. Jadi yang ditutup adalah nabi, bukan rasul. Berarti setelah Muhammad itu mungkin ada rasul lagi tapi nggak ada nabi. Jawabannya adalah nabi itu lebih umum daripada rasul. Ketika Al-Quran menyatakan Rasulullah adalah penutup para nabi, maka otomatis tidak ada yang namanya rasul. Logiknya begitu. Ketika nabi dinafikan, diingkari nabi tidak ada, maka otomatis rasul tidak ada. Tapi kalau dinafikan rasul itu tidak ada, belum tentu nabi nggak ada. Nah, yang dinafikan oleh Al-Quran, diingkari oleh Al-Quran, tidak ada lagi nabi setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita orang muslim punya aturan. Siapa yang mengaku muslim,
kitab sucinya Al-Quran, yang nabinya Nabi Muhammad, dia wajib mengakui ya sebagai garis haluan beragama bahwasannya tidak ada lagi nabi selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah jelas secara teks. Maka nggak bisa nanti kucuk-kucuk ada orang ngaku kami muslim tapi ada rasul lagi selain Nabi Muhammad. Nah, ini nggak boleh. Seakan-akan kalau kita analogikan, boleh nggak sih di dalam bernegara, misalnya bernegara, ini negara kita Indonesia, haluannya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Boleh nggak nanti ada orang ngaku, saya orang Indonesia tapi haluan saya bukan Pancasila dan UUD? Kan nggak boleh. Kalau you mau mengakui haluan bernegaranya selain Pancasila dan UUD 1945, silahkan jangan mengaku Indonesia, mengaku yang lain. Begitu juga dalam beragama, ada aturan, ada garis haluan besar yang tidak boleh dilanggar. Maka tidak boleh nanti ada orang, saya muslim tapi ada rasul lagi. Ini harus ditindak dengan secara tegas. Diapakan? Ya dibubarkan, ya dilarang. Tidak mungkin, tidak boleh nanti kita berdalih ini dalil toleransi. Dalam bernegara aja ada hal-hal yang gak boleh ditoleransi. Lantas kenapa dalam beragama semuanya boleh ditoleransikan? Nah, ini adalah pemahaman yang rancu. Jadi kalau ada orang Ahmadiyah, dia masih mengaku sebagai muslim, dia sebagai agama Islam, itu harus ditindak tegas. Dia tidak boleh menyatakan begitu. Kalau dia bikin kitab suci sendiri, dia bikin agama sendiri, dia bikin riwayat sendiri sebagai agama baru, ya itu silahkan diserahkan baru kepada pemerintah. Mau disahkan atau tidak. Tapi yang nyatanya di Indonesia sampai sekarang, mereka mengaku sebagai kaum muslimin. Ini yang tidak boleh terjadi dan harus ditindak tegas. Nah, jadi Al-Quran sudah jelas menyatakan wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Jadi ketika nabi saja tidak ada, maka rasul apalagi. Nah, orang Ahmadiyah ngakunya yang ditutup oleh Allah nabi, tapi rasul enggak. Nah, Mirza ini adalah sebagai rasul. Nah, ini kebodohan daripada orang-orang Ahmadiyah. Kemudian Bapak-bapak, selanjutnya yang harus kita ketahui adalah ketika ada nabi pasti ada mukjizat. Kenapa harus ada? Jadi kan Allah ketika mengutus nabi itu melalui malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril mewahyukan kepada Rasul. Rasul menyampaikan kepada manusia. Jadi kata Rasul, aku adalah utusan Allah, aku adalah Rasul. Kan jelas manusia ini nggak ketemu langsung sama Jibril dan nggak bisa langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia membutuhkan yang namanya bukti. Mana buktinya kalau engkau itu utusan Allah, kalau engkau itu adalah pesuruhnya Allah? Artinya setiap rasul pasti membutuhkan bukti. Makanya Al-Quran menyatakan di dalam surat Al-Hadid yang bunyinya walaqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sungguh telah kami utus para rasul kami bil bayyinat. Itu digarisbawahi oleh saya, membawa bukti-bukti yang nyata. Jadi para rasul itu ketika mereka mengklaim aku adalah utusan Allah, siapapun itu dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, mereka membawa bukti. Bukti itulah yang kemudian disebut dengan mukjizat. Jadi mukjizat adalah bukti kalau orang yang mengaku sebagai rasul benar dia valid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak bisa nanti ada orang ngaku-ngaku misalnya habis bersemedi misalnya ke Bogor, pulang-pulang jadi nabi misalnya. Ya harus ditanya buktinya mana. Kalau misalnya kita lihat mukjizatnya apa? Kalau kita dari kacamata bukan Islam. Karena kan Islam tadi sudah menyatakan setelah Rasulullah tidak ada nabi lagi. Oke, kita dari kacamata di luar Islam. Kalau dia mengaku nabi, apa buktinya dia itu utusan Allah? Dia itu utusan Tuhan semesta alam. Mukjizatnya mana? Dan mukjizat juga harus ada kriteria. Makanya disinilah kita bisa memastikan tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah, karena setelah Rasulullah tidak akan lagi terjadi yang namanya mukjizat. Nah, mukjizat ini adalah perkara yang terjadi di luar kebiasaan manusia. Misalnya
Api itu biasanya membakar. Tetapi ada satu peristiwa api nggak ngebakar. Berarti terjadi di luar kebiasaan. Karena terjadi di luar kebiasaan, maka di sini ada yang mengubah kebiasaan tersebut. Ya, tadinya ngebakar jadi nggak ngebakar. Berarti kan berubah. Kalau berubah pasti ada yang ngerubah. Yang ngerubahnya haruslah maha hidup, karena kalau nggak hidup nggak bisa merubah. Haruslah maha kuasa, karena kalau nggak kuasa nggak bisa merubah. Haruslah itu dia disifati dengan ada, karena kalau nggak ada nggak mungkin bisa merubah. Maka dengan begitu, dengan perkara yang terjadi di luar kebiasaan yang luar biasa, ya, yang menjadi dahsyat bagi orang, ini menunjukkan kalau Rasul tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya tongkat yang dilempar kemudian menjadi ular. Nah, pada waktu kisahnya Nabi Musa kan bersaing tuh antara Nabi Musa dengan para penyihir. Ketika penyihir itu mengubah tongkat mereka jadi ular, dan Nabi Musa melempar tongkatnya jadi ular juga, dan ularnya lebih besar dan memakan ular mereka, itu para tukang sihir langsung sujud. Kenapa mereka langsung sujud? Ya, di dalam Al-Quran disebutkan faqa'u lahu sajidin. Orang sihir yang waktu melihat Nabi Musa melempar tongkat, mereka langsung takjub dan sujud. Kenapa mereka sujud? Karena pada saat itu mereka tahu apa yang dilemparkan oleh Nabi Musa itu benar-benar berubah menjadi ular, bukan permainan tipuan belaka. Kalau orang penyihir tuh rata-rata mereka nipu doang, kayak main sulap. Nih tipu sana, tipu sini. Ya, kayak orang lagi main sulap pakai trik. Tapi begitu Nabi Musa ngelempar tongkat, itu tongkat beneran berubah menjadi ular. Ular sebagaimana makhluk ular. Mereka bisa makan, bisa haus, sehingga para tukang sihir kaget. Dan mereka menyatakan ini beneran di luar kebiasaan, dan mereka nggak mampu untuk mendatangkan, berarti Nabi Musa itu benar adalah utusan Allah. Sehingga mereka sujud. Jadi nggak semerta-merta Nabi Musa, aku adalah utusan Allah. Buktinya mana? Nggak ada bukti. Nggak seperti itu. Yang di dalam Al-Quran seluruh para nabi dikasih bukti. Begitu juga dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau buktinya itu jauh lebih banyak daripada nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad itu mukjizatnya paling banyak daripada nabi yang lain. Makanya para sahabat dulu, bapak-bapak, yang masuk Islam, itu mereka masuk Islamnya karena bukti. Karena melihat bukti. Ini Muhammad gak mungkin bohong. Muhammad telah mendatangkan mukjizat. Mereka yang hatinya bersih itu langsung memfollow up hidayah yang ada di hadapan mereka. Jadi imannya para sahabat beda sama iman kita. Iman kita mah taklid. Tapi imannya para sahabat, mereka benar-benar dengan nazar melihat mukjizat, melihat tanda-tanda yang nyata, sehingga keimanan mereka kuat. Hanya saja nanti ada banyak orang-orang jahiliyah yang gak beriman kepada Nabi Muhammad, padahal bukti nyatanya sudah ada. Nah, itu kenapa? Itu nanti akan kita singgung. Yang intinya adalah fi qulubihim maradun. Karena di hati mereka ada penyakit. Penyakit hati, entah itu gengsi, entah itu dengki, entah itu iri, entah itu sombong, entah itu politik, dan macam-macam. Nah, ini yang menyebabkan orang pada zaman jahiliyah, mereka udah jelas melihat bukti tapi nggak masuk Islam. Nah, kemudian yang namanya mukjizat itu bersifat menantang. Jadi mukjizat itu nggak diem-diem, dilakukan secara terang-terangan di khalayak ramai.
dan menantang. Ayo, siapa yang bisa? Orang-orang gak ada yang bisa sampai zaman sekarang mukjizatnya Nabi Musa, yang menjadikan tongkat beneran jadi ular seutuhnya sebagai ular. Dari zaman Nabi Musa sampai hari kiamat gak ada yang bisa. Penyihir manapun, pesulap manapun, ya ahli mentalis manapun, gak ada yang bisa. Jadi menantang. Begitu juga dengan mukjizatnya Nabi Muhammad, menantang. Makanya mukjizat Nabi Muhammad dari zaman beliau sampai nanti hari kiamat tidak ada yang bisa untuk berbuat seperti apa yang didatangkan Nabi Muhammad. Kemudian tidak ada mu'aradah. Mu'aradah itu begini Bapak-bapak. Jadi ada orang yang mengaku Nabi, yaitu Musailimah Al-Kadzab. Kata Musailimah Al-Kadzab, berubahlah tongkat menjadi misalnya kelinci, kemudian dia berubah jadi ular. Jadi diperintahinnya A, berubahnya jadi B. Nah, ini namanya mu'aradah. Kalau ada hal ini berarti dia tidak jadi mukjizat, namanya ihanah atau penghinaan. Jadi Musailimah Al-Kadzab itu dia dihinakan oleh Allah. Setiap apa yang dia sihirkan itu malah berubah kebalikannya. Nah, itu dia Musailimah Al-Kadzab. Maka kebukti dia bohong, tukang bohong tuh. Ya, disuruh berubah jadi onta, malah berubah jadi kucing. Gimana ini? Ya, itu dia. Ya, jadi nggak nurut sama perintahnya. Jadi ini dia kriteria mukjizat. Jadi setiap nabi pasti ada mukjizat. Maka kalau kita mau benar-benar menguatkan keimanan kita akan kenabian, khususnya Nabi Muhammad SAW, maka kita harus mempelajari tentang kemukjizatan Nabi Muhammad SAW. Maka di sini kita pindah kepada mukjizatnya Nabi Muhammad. Apa saja mukjizat Nabi Muhammad? Tadi saya singgung kalau mukjizatnya Nabi Muhammad itu lebih spesial daripada para nabi yang lain. Karena nabi yang lain tuh mukjizatnya cuma satu, terikat waktu. Nabi Musa menghidupkan orang yang sudah wafat. Emang kita ngelihat langsung? Enggak. Kita kan dari kisahnya valid, 100% benar. Kemudian kita mendengar Nabi Musa melempar tongkatnya jadi ular, itu mukjizat. Emang kita menyaksikan langsung? Enggak juga. Itu kita dengar dari kisahnya valid, diriwayatkan oleh agama-agama besar di dunia, itu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Berarti valid. Jadi para anbiya sebelum Nabi Muhammad itu mukjizatnya terikat dengan waktu. Kita nggak bisa ngelihat. Tapi mukjizat Nabi Muhammad dikasih dua, terikat waktu, dan ada mukjizat yang sepanjang masa yang kita bisa melihat hari ini terus sampai hari kiamat. Makanya Nabi Muhammad dijadikan sebagai nabi yang terakhir, nabi penutup. Tidak ada lagi nabi selain Nabi Muhammad SAW, karena mukjizatnya abadi. Nah, mukjizat yang terikat waktu, contohnya keluarnya air dari jemari Rasulullah. Di sini saya bacakan hadis ya. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ala ma hadatsa yaumal Hudaybiyah. Jadi pada waktu perjanjian Hudaybiyah, orang-orang pada kehausan. Kemudian wan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina yadayhi raqwatun fatawaddoa, dan Rasulullah pada waktu itu mempunyai sedikit air ya, sebejana air. Kemudian Rasulullah dengan air di bejana itu Rasulullah wudu. Fajahasya yani asra'an nasu nahwahu. Ketika orang-orang ngelihat Rasulullah lagi wudu, orang-orang langsung buru-buru nyamperin Rasulullah. Kenapa? Pengen ngomong, Rasulullah, ya Rasulullah jangan dipakai wudu, kami kehausan, itu air kasih ke kita aja buat minum, jangan dipakai wudu. Orang-orang udah buru-buru, jadi udah pengen, ya Rasulullah jangan wudu. Kemudian apa kata Rasulullah? Malakum, apa yang terjadi terhadap kalian sehingga kalian buru-buru ke sini? Kata para sahabat, laisa indana ma'un natawaddau wa la nashrabu illa ma baina yadaik. Ya Rasulullah, kita nggak punya air lagi untuk minum dan wudu kecuali air yang ada pada engkau. Kemudian fawadha yadahu fir raqwah. Kemudian Rasulullah menaruh tangannya di bejana tadi, ya, di tempat air tadi. Kemudian faja'alal ma yasuru baina asabihi. Kemudian Rasulullah keluarkan tangannya, dan dari tangannya ini keluarlah air yang memancar, dan para sahabat berwudu dan minum sampai puas. Nah, ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang temporer, terikat waktu. Kemudian apa kata para sahabat? Yasuru baina asabihi ka'amsalil uyun, dan memancarlah air dari jari jemari Rasulullah seperti memancarnya mata air. Nah, ini tahu dari mana kita? Ya dari periwayatan. Periwayatannya udah diteliti oleh sejarawan, oleh ahli hadis,
bahwa periwayatan ini yang meriwayatkan semuanya orang-orang yang bisa dipercaya, berarti kejadian ini adalah kejadian yang valid dan bukan hoax, dan ini menjadi mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW. Dari zaman Nabi sampai zaman sekarang, sampai hari kiamat, nggak ada orang yang bisa ngeluarin air dari jari jemarinya dan diminum orang banyak sampai puas, kemudian langsung berwudu. Jangankan buat ribuan orang, buat satu orang aja nggak ada yang bisa. Nah, inilah salah satu mukjizat Nabi Muhammad. Kemudian apalagi? Bertasbihnya bebatuan. Jadi batu dipegang oleh Nabi Muhammad itu kedengeran tasbihnya. Nah, itu hadis yang pertama tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berarti hadisnya sahih. Itu nggak perlu apalagi dipertanyakan. Hadis kedua juga hadisnya sahih, diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari. Inni la syahidun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi halaqatin. Aku pada waktu itu lagi berada di dalam satu halaqah bersama Nabi. Wa fi yadihi hasan fasabbahna fi yadihi. Dan Rasulullah waktu itu di tangannya ada sekecil daripada bebatuan, batu kerikil. Dan pada waktu itu kami mendengar tasbihnya batu itu ketika digenggam, ketika ada di telapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafina Abu Bakrin, dan di antara kita ada Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, dan ada Sayyidina Umar, wa Utsman, begitu juga Sayyidina Utsman, wa Ali, begitu juga dengan Sayyidina Ali. Fasami'at tasbihahunna man fil halaqah. Semua orang yang ada di halaqah itu, di majelis itu, mendengar tasbih dari batu itu. Summa dafa'ahunna nabiyyu ila sallallahu ila Abi Bakrin. Kemudian Rasulullah ngoper batu itu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ketika dioper kepada Abu Bakar As-Siddiq, kami mendengar tasbih batu itu ketika berada di tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dioper kepada siapa? Kepada Sayyidina Umar. Kemudian dioper kepada Sayyidina Utsman. Kemudian dioper kepada Sayyidina Ali. Kemudian ketika dioper lagi kepada kami selain mereka berempat, kami nggak mendengar lagi tasbih batunya. Jadi Rasulullah ngoper tasbihnya ke 4 sahabat Khulafaur Rasyidin. Di 4 tangan Khulafaur Rasyidin semua tasbih batunya itu kedengeran oleh orang yang ada di majelis. Tapi setelah dioper ke selain Khulafaur Rasyidin oleh Nabi, itu tasbihnya nggak terdengar lagi. Maka ini juga menunjukkan ada spesial pada Khulafaur Rasyidin. Jadi ini adalah mukjizat Nabi Muhammad yang kedua. Kemudian yang ketiga, melihat dari punggung. Jadi Rasulullah bisa melihat ke belakang, bisa melihat ke depan, dan melihat dari belakang lewat punggungnya. Jadi tanpa menengok, Rasulullah bisa tahu apa yang terjadi di belakangnya. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, hal tarawna qiblati hahuna. Kata Rasulullah, pas lagi mau sholat, Rasulullah menghadap ke jamaah, apakah engkau melihat kiblatku di sini? Kemudian fawallahi ma yakhfa alayya khusyu'ukum wala ruku'ukum. Demi Allah, ketika aku lagi menghadap ke kiblat, maka khusyuk dan rukukmu itu kelihatan oleh saya. Inni la'arakum min wara'i zahri. Sesungguhnya aku ini bisa melihat kalian semua dari belakang. Jadi ketika Rasulullah lagi menghadap kiblat, yang di belakang Rasulullah kelihatan oleh Rasulullah bagaimana mereka gerakannya, bagaimana mereka khusyuknya, bagaimana mereka apakah mendahului imam atau tidak. Ini hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Kemudian diriwayatkan lagi oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam Al-Bukhari bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau mendahului imam, sesungguhnya aku melihat kamu dari belakangku. Jadi ketika Rasulullah lagi sholat, Rasulullah tahu nih, ini sahabat mendahului imam, ini sahabat mendahului imam. Rasulullah ingin ngajarin kalau lagi sholat jangan dahulin imam. Tapi pertanyaannya, tahu dari mana Rasulullah kalau ada yang mendahului imam? Jawabannya adalah karena Rasulullah, kata beliau tadi, aku melihat dari belakangku sebagaimana aku melihat dari depan. Nah, ini mukjizatnya baginda Nabi Muhammad. Sampai detik ini, orang yang ahli dalam hal katakanlah metafisik, dia bermeditasi sampai puncaknya, itu belum ada mereka yang bisa melihat di belakang mereka seperti mereka melihat di depannya. Jadi kalau kita boleh tantang, mana ya satu orang yang puncak sampai puncak metafisika atau puncak dia meditasi, kemudian dia punya kemampuan sampai seperti ini, itu belum ada sampai detik ini.
dan mereka pun meraihnya itu dengan usaha. Tapi Rasulullah SAW mendapatkan ini itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi mukjizat Rasulullah mengubah air asin menjadi air yang tawar. Ini diriwayatkan dari Ibnu Sakan, dari Hamman bin Naqid Sa'di. Qala, beliau berkata, qadimtu ala Rasulillahi faqultu ya Rasulullah. Aku datang kepada Rasulullah dan ngadu. Kemudian apa? Hafarna lana bi'ran fa kharajat malihatan. Ya Rasulullah, aku menggali sumur tapi keluar airnya asin. Mungkin sumurnya dekat lautan, dekat pantai. Fadafa'a ilayya idawatan fiha ma. Kemudian Rasulullah ya memberikan aku sedikit air. Kemudian Rasulullah bilang, tumpahkan air ini ke sumurnya. Kemudian aku tumpahkan dan sumur itu berubah menjadi air tawar. Nah, ini semua adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW, tapi belum disebutkan semua. Kalau kita mau sebutkan semua, ada Al-Imam Al-Baihaqi menulis kitab namanya Dalailun Nubuwah, itu sebanyak 2 jilid tebal, Bapak. Isinya apa? Isinya tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW dengan hadis dan periwayatan yang bisa diverifikasi. Jadi sampai tebal 2 jilid. Kalau para nabi yang lalu itu cuma 1, 2, 3 mukjizat, tapi Nabi Muhammad itu sampai berjilid-jilid. Makanya imannya para sahabat beda dengan iman kita. Para sahabat imannya benar-benar dengan bukti yang nyata. Kalau kita, kalau nggak belajar, kita nggak dapat iman dengan cara mendapatkan bukti, tapi dengan cara taklid. Nah, itu mukjizatnya Nabi Muhammad yang terikat dengan waktu. Maka dari sini aja, atau dari salah satunya aja, ini belum semua, bisa kita mengkonfirmasi kalau Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mukjizat yang sepanjang masa yang tidak akan pernah habis dimakan waktu adalah Al-Qur'an. Kita nih sering mengatakan apa mukjizat Nabi Muhammad? Al-Qur'an. Itu sangat betul. Tetapi dari segi apa Al-Quran itu mukjizat? Sehingga kita bisa menyatakan orang-orang itu nggak mampu membuat seperti Al-Quran. Itu pertama dari segi kebalaghahan. Balaghah ini kesusastraan Al-Quran. Al-Quran bukan karya sastra. Jadi ini mukjizat Al-Quran yang paling menonjol dari mukjizat Al-Quran yang lain, yaitu kebalaghahan, kesastraan, keindahan sastra Al-Quran. Al-Quran waktu pertama kali turun itu menantang para orang-orang Arab yang fasih dalam beretorika, yang fasih dalam mereka berpidato, mereka dalam membuat kalimat. Al-Quran menantang siapa yang bisa lebih hebat kalimatnya daripada Al-Quran. Dan mereka semua tidak ada yang mampu. Nanti akan kita sebutkan. Jadi ini mukjizat pertama Al-Quran. Bisa kita bilang Bapak-bapak, mukjizat Al-Quran yang paling mendasar adalah dari segi sastra, dari segi balaghah. Maka kalau kita mau tahu bagaimana hebatnya Al-Quran, kita harus mempelajari yang namanya ilmu bahasa Arab. Itu sudah harga mati. Kalau dari terjemah, balaghah Al-Quran itu buyar semua. Udah nggak bisa ditangkap. Kita bisa menangkap balaghah Al-Quran kalau kita mendengar teks aslinya dan kita faham bagaimana dialektika bahasa Arab. Maka kita akan menemukan betapa hebatnya Al-Quran. Makanya di sini orang Muslim jangan jauh-jauh dari bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa kaum muslimin. Kita orang Muslim, bangsa apapun, mau Indonesia, mau Malaysia, mau apapun, bahasa persatuan kita adalah bahasa Arab. Itu udah menjadi harga mati buat orang Muslim. Kemudian ya, dari segi perkara masa depan,
Karena orang ini ngedengar Al-Quran. Abu Lahab panik langsung ngedatangin Walid bin Mughirah. Wahai Walid bin Mughirah, bagaimana kalau kita kumpulkan orang Quraisy ini harta buat ente, biar jadi ente jadi orang paling kaya. Maksudnya biar gak terpengaruh sama Nabi Muhammad. Soalnya Walid bin Mughirah udah denger Al-Quran langsung gemetar dan hatinya langsung berdecak kagum. Nah itu Walid bin Mughirah. Abu Lahab gak mau dia masuk Islam. Gimana caranya nih? Diiming-imingin dengan harta. Tapi apa kata Walid bin Mughirah? Kata Walid bin Mughirah, laqad alimat Quraisyun anni min aktsari hamalan. Tapi gimana ya kalau kamu Abu Lahab ngumpulin harta buat saya? Kan orang Quraisy udah tahu kalau saya ini orang paling kaya di Quraisy. Masa saya ngambil harta lagi? Terus kata Abu Lahab apa? Kata Abu Lahab, qala faqul fihi qaulan yablughu qaumaka annaka munkirun lahu. Ya udah kalau gitu paling enggak kamu ucapin aja deh tentang Muhammad. Tadi kan habis dengerin Quran nih, kamu ucapin aja tentang Quran itu, yang mana ucapan kamu itu seakan-akan kamu mengingkari kehebatan Al-Quran. Kata Abu Lahab. Tapi kata Walid bin Mughirah apa? Fa wallahi ma fikum rajulun a'lamu bil asy'ari minni. Tidak ada orang yang lebih alim, lebih tahu tentang syair daripada aku di antara orang-orang Quraisy. Dan tidak ada orang yang lebih tahu tentang sastra bahasa daripada aku di antara kalian. Terus katanya, wallahi, demi Allah, inna liqaulihi alladhi yaquluhu halawah. Apa yang diucapkan oleh Muhammad itu, kalau dirasakan dia begitu manis. Wa inna alaihi latilawah. Dan dia begitu enak, begitu lembut ketika didengarkan. Wa innahu lamusmirun a'lahu. Itu ibaratnya pohon yang tinggi, yang dia mempunyai buah yang begitu ranum. Itu dia mendengar Al-Quran tuh. Kemudian apalagi? Katanya muhdikun asfaluhu, akarnya begitu kuat. Kemudian wa innahu ya'lu, dan pohonnya itu diibaratkan pohon yang tinggi, tidak ada yang lebih tinggi darinya. Ini adalah ungkapan Walid bin Mughirah tentang kedahsyatannya mendengar Al-Quran. Jadi dia nggak mampu mengungkapkan kecuali dia menyatakan ini ucapan tidak mungkin diucapkan oleh Muhammad, tidak mungkin diucapkan oleh seorang manusia, tidak mungkin diucapkan oleh jin, maka ini mau nggak mau dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi naasnya Bapak-bapak, Walid bin Mughirah belum sempat masuk Islam. Tapi yang kita petik poinnya adalah dia salah satu di antara para ahli fasih bahasa Arab yang mengakui kefasihan bahasa Arab, yang mengakui kefasihan Al-Quran yang tidak ada tandingannya. Tapi ada seorang Quraisy, ada seorang ahli jahiliyah yang mendengar kehebatan Al-Quran, mereka masuk Islam. Di antaranya Abu Dzar Al-Ghifari, Umar bin Khattab, dan semua sahabat ketika mendengar mereka Al-Quran, mereka langsung yakin itu adalah kalam, bukan dari manusia atau Muhammad, tetapi dari Allah. Dan kenapa mereka berhasil masuk Islam? Karena hati mereka bersih, karena mereka tidak dikotori dengan kotoran-kotoran hati, dan mereka menggunakan akal sehatnya. Ya, jadi ini ada kesaksian Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, mereka semua adalah ahli bahasa di dalam karangan jahiliyah. Nah, saya mau beri contoh Bapak-bapak, bagaimana kefasihan Al-Quran. Yuk coba kita bandingin. Ini yang pertama adalah ucapannya Imru'ul Qais yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu potongan surat As-Saffat. Ini kita mau bandingkan sastra Al-Quran dengan sastra jahiliyah. Jadi orang jahiliyah itu mereka berbangga dengan sastra mereka, dengan kefasihan mereka. Maka Rasulullah dibekalin mukjizat menantang kefasihan mereka. Jadi yang sebelah kanan itu Imru'ul Qais, ya, seorang penyair ahli jahiliyah, di mana kalau penyair ini dia bisa memberikan gambaran yang begitu hebat kepada pendengarnya, yang bisa membawa jiwa. Nah, ini Imru'ul Qais ingin menampakkan keberaniannya di depan orang banyak biar orang takut sama dia. Kata dia apa? Ayaqtuluni wal masyrafiyu mudaji'i. Apakah ia berani membunuhku sementara pedang masyrafi ada di sampingku? Jadi maksudnya dia nih lagi diincar mau dibunuh orang, tapi dia mau gambarin, mau ngancem orang itu dengan cara memberikan gambaran visual yang membuat orang yang membunuhnya itu takut. Dia memberikan gambarannya, dia mau membunuh saya, sementara pedang masyrafi. Pedang masyrafi itu kalau di jahiliyah pedang paling cakep, pedang paling bagus,
pedang yang paling bagus itu ada di samping saya selalu. Gimana ente mau bunuh saya? Saya punya pedang paling canggih, kata Imru'ul Qais. Kemudian kata Imru'ul Qais apa? Wa masnunatun zurqun ka'an yabi ahwal. Ya, ini kalau diartikan pedang ini senantiasa menghujam seperti taring-taringnya para ahwal. Ahwal itu kalau digambarkan makhluk monster. Jadi si Imru'ul Qais ingin ngancam dengan memberikan visual kepada pengancamnya. Kalau pedangnya itu kayak taring monster-monster tuh, serem. Emang berani ente deketin saya? Ini pedang saya serem nih. Jadi ini bentuk kefasihan. Salah satu bentuk kefasihan adalah memberikan visual, memberikan khayalan kepada pendengarnya sehingga pendengar itu terbawa. Nah, itu dia salah satu bentuk kefasihan. Ini Imru'ul Qais ingin ngancam. Ayo pedang saya ini ibaratnya taring-taring, kan begitu. Taring-taring seperti taringnya para monster. Siapa yang berani? Orang yang dengarnya takut. Nah, ini Imru'ul Qais dalam mengungkapkan syairnya. Sekarang bagaimana Al-Quran dalam memberikan visualisasi terhadap sesuatu yang seram. Yang diceritakan Al-Quran surat As-Saffat adalah tentang pohon di neraka. Al-Quran ingin nyeritakan, mau tahu nggak bagaimana seramnya pohon di neraka? Kata Al-Quran, pohon itu mayangnya, itu ada gambar mayang. Jadi tol'uha, mayang itu seperti yang ada di gambar sebelah kiri nih bapak-bapak. Pohon di neraka mayangnya itu seperti kepala setan-setan. Jadi kalau kita lihat tadi Imru'ul Qais bilangnya taring monster. Kalau yang namanya monster dengan setan itu jauh lebih sereman mana? Setan apa monster? Oh jelas lebih sereman setan. Kenapa? Karena kalau setan konotasi bahasa Arabnya pasti buruk, keji. Tetapi ahwal monster belum tentu dia berbuat buruk. Jadi di sini Al-Quran lebih bisa menggambarkan dengan visualisasi yang lebih serem daripada Imru'ul Qais. Kemudian di sini dikatakan seperti kepala-kepala. Itu kepalanya ada banyak sebenarnya. Jadi bagaimana satu pohon mayangnya, ya mayang tuh yang ada di gambar sebelah kiri itu semuanya kepala-kepala setan yang begitu menyeramkan. Ini kalau kita bayangin aja udah nih nauzubillah. Jadi Al-Quran menggambarkan seremnya pohon neraka dengan gambaran yang lebih serem daripada Imru'ul Qais. Dan kedua, bahwasannya bahasa Al-Quran lebih singkat daripada bahasanya Imru'ul Qais, ahli fasih bahasa Arab. Kalau kita lihat kata-katanya antara yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu orang jahiliyah dan yang sebelah kiri itu Al-Quran, kita bisa melihat mana kata-katanya yang lebih banyak, mana kalimatnya yang lebih banyak. Oh jelas, kalimatnya yang lebih banyak adalah yang di sebelah kanan, yang ada dikatakan orang jahiliyah. Yang sebelah kiri yaitu Al-Quran, kata-katanya lebih singkat, namun maknanya lebih mendalam, visualisasinya lebih kena dan lebih serem daripada Imru'ul Qais yang bahasanya panjang. Inilah salah satu bentuk kefasihan. Makanya orang-orang jahiliyah begitu dengar Quran langsung merinding. Kalau kita dengerin Quran ngantuk karena nggak paham. Orang jahiliyah merinding, Umar bin Khattab merinding, Abu Bakar merinding. Kok bisa Muhammad ngucapin begitu? Padahal Muhammad bukan ahli syair, bukan ahli sastra. Nggak pernah Muhammad itu mendendangkan nasyid, mendendangkan syair. Tiba-tiba mendatangkan satu ucapan yang begitu tinggi sastranya dan mengalahkan seluruh sastra orang jahiliyah pada saat itu. Maka disinilah yang membuat masuk Islam para sahabat diantaranya. Tapi ada orang jahiliyah nggak masuk Islam. Kenapa? Walaupun mereka udah ada bukti begini. Karena mereka mempunyai penyakit hati. Nah itu dia jawabannya. Kemudian bapak-bapak, yang kita lihat lagi mukjizat Al-Quran yang tadi dari segi bahasa, sekarang dari segi pengabaran masa depan. Ini dalam surat Yasin yang suka baca setiap malam Jumat. Ayat 38. Wasyamsu tajri. Kalau tajri di dalam bahasa Arab, itu saya garis bawahi dua. Tajri li mustaqor. Tajri itu artinya lari. Kalau diartikan secara kita tuh lari. Kalau jalan tamshi, itu jalan santai. Tapi kalau kita jalannya cepat sampai lari, itu namanya tajri. Al-Quran gambarin dari zaman belum ada teleskop, belum ada NASA, belum ada ilmu astronomi sehebat sekarang, ngabarin kalau matahari itu berlari li mustaqarrin
untuk satu jalur. Jadi mustaqor itu jalur yang udah ditetapkan. Jadi ada jalur yang udah tetap, artinya orbit dan porosnya udah ditetapin. Itu dikabarin oleh seorang yang nggak bisa bahasa, yang nggak bisa baca dan nggak bisa nulis, nggak terkenal dengan seorang penyairnya, tidak terkenal dengan sebagai orang pembohong, dan terkenal sebagai orang yang amanah di lingkungan yang jauh dari peradaban. Makanya ini Al-Quran udah ngabarin dari jauh-jauh hari ini sebagai mukjizat, dan ternyata sekarang digambarkan ya di media sosial, kita bisa lihat bagaimana matahari mengitari galaksi. Itu udah dikabarin oleh Al-Quran jauh-jauh hari. Nah, cuman nanti dalam hal ini, tentang hal alam semesta, kita harus lebih hati-hati dalam mengkorelasikannya dengan Al-Quran. Karena beberapa asatidz ada yang mereka tergelincir salah karena terlalu terburu-buru. Padahal dia tidak benar, ya, bahwasannya tidak sesuai. Cuman dia karena pengen cocok logi, ya jadinya kena gitu. Tapi memang benar ayat Al-Quran itu mengabarkan apa yang akan terjadi di masa depan. Ini bayangin dikabarin 1400 tahun yang lalu, maka kita menyaksikan sekarang Al-Quran sebagai mukjizat, tidak mampu diperbuat oleh orang manapun. Ya, maka ini menjadi valid bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan. Cuman saya ada saran lagi Bapak-bapak. Untuk ini ada kajian bagus ya di YouTube. Saya nggak kenal beliau, jadi bukan endorse ini. Ini kajian bagus, yaitu Profesor Dr. Menahem Ali. Beliau seorang mu'alaf, ahli filologi. Jadi beliau ini bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Yunani, bahasa Arab, bahasa Inggris, ya, dan bahasa apa lagi saya lupa itu. Beliau selalu mendatangkan manuskrip-manuskrip daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menyatakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ismail. Ini saya menyampaikan karena sekarang banyak dari orang-orang non-muslim dari kalangan Nasrani yang ingin ngebantah kalau Nabi Muhammad itu bukan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dan beliau di dalam channel YouTube-nya mendatangkan bukti-bukti eksternal, bukan bukti internal umat Islam, tapi eksternal, kalau Nabi Muhammad adalah benar keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Maka untuk menambah khazanah ilmiah kita, ini sangat bagus untuk ditonton channelnya. Jadi saya di sini bukan endorse karena saya nggak kenal beliau ya. Nah, kemudian ya kesimpulannya Bapak-bapak adalah pertama, Nabi Muhammad telah terkonfirmasi sebagai Nabi utusan Allah. Karena tadi bukti mukjizatnya udah banyak banget. Yang kedua, beliau mengabarkan bahwa beliau adalah Nabi terakhir. Jadi klaimnya Nabi Muhammad kalau beliau adalah Nabi terakhir bukanlah klaim sepihak, bukanlah klaim semata, tetapi klaim berdasarkan bukti yang nyata. Yang ketiga, perkataan beliau sudah seharusnya diyakini oleh semua orang karena ini klaim berdasarkan bukti yang nyata. Kemudian yang keempat, ketika seorang telah mengetahui kebenaran namun tidak mengikutinya, dia tahu Nabi Muhammad itu adalah Nabi dengan bukti-bukti yang nyata, kemudian dia tidak masuk Islam, maka ketika di akhirat jangan salahkan Allah kalau dia kekal di neraka. Itulah yang bisa saya sampaikan hari ini. Yang benar hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau bertanya dari jamaah sekalian. Baik. Tidak ada, baik kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.